Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Lita di kanal Wahana Kecil. Seperti biasa, seperti yang sudah-sudah, kita akan membincangkan sebuah buku bersama seorang teman yang sudah memilih sendiri bukunya tentang buku yang paling menarik hati buat beliau. Dan sekali lagi saya ditemani ngobrol oleh seorang kawan lama. Ya Allah Guni, apa kabar? Kita udah lama banget nggak ketemu ya. Kak, udah lama banget sejak terakhir di majalah yang tempat aku bekerja itu, yang Iya, punya klub buku itu, iya. dan buku terakhir apa ya, aku juga lupa, tapi ya itulah. Jadi pas kemarin kita terkoneksi kembali melalui Instagram juga gara-gara teman kita, temanmu lebih tepatnya, yang aku mengagumi, si Kita gadis Sampul sama-sama itu, mengagumi beliau akhirnya ya. iya, jadi Mhm. terkoneksi kembali dan akhirnya kita mulai membicarakan buku-buku yang menarik untuk dibahas, ya kan? Betul. Nah, Ya. Ya, jadi Guni jadi itu kalau boleh, kenalin diri dulu dong Guni. Guni sekarang ya, aktivitasnya apa? Terus kita kenal di sebuah klub buku ya dulu ya. Mm-mm. ya, jadi nama saya Gunawan Wijaya, biasa dipanggil Guni. Karena Amalita tuh dulu waktu aku masih kerja di sebuah majalah lifestyle untuk perempuan bernama majalah If. Kemudian majalah If itu punya program namanya If Book Club. Nah, itu biasanya acaranya sebulan sekali. Kita mengundang penulis-penulis dengan yang bukunya kita bahas. Nah, disitulah ketemu Lita karena waktu itu dapat referensi dari salah satu teman kita juga yang ada di grupnya Goodreads ya kan. Jadi ketemu Lita di situ dan ya berlanjutlah sampai sekarang gitu. Kegiatan baca membaca ini juga sempat terhenti karena kesibukan dengan si handphone ini ya kan. Tapi semenjak sekarang mulai menjadi komuter kembali, akhirnya mulailah kebiasaan membaca itu mulai Mm-mm. lagi. Iya, Gitu. Jadi emang asik di aktivitas komuter. sehari-hari bekerja. Mm. Iya, jadi waktu karena aku perjalanannya panjang, jadi membaca itu menjadi sesuatu yang mengasyikan kembali. Sehingga ada target setiap naik itu minimal dapat 4 atau 5 bab dalam Wow. satu kali perjalanan. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi pokoknya aku harus punya target dalam satu perjalanan itu, mulai dari naik di stasiun keberangkatan sampai menjelang aku satu stasiun terakhir sebelum aku turun itu minimal dapat 4 atau 5 bab. Wow, itu cepat juga berarti bacanya ya. Kadang kalau lagi capek ya 2 bab terus istirahat. Ya Hmm. tidurlah di kereta itu. Iya, iya. Jadi Guni milih buku apa nih Gun? Nah, buku yang aku pilih hari ini yang setelah aku baca aku pilih adalah ini, Rasina. Mungkin agak Asina. telat sih sebenarnya ya, karena ini sudah, pas aku cek ternyata ini sudah cetakan kedua. Nah, Oke. kenapa aku tiba-tiba melihat buku ini? Karena waktu terakhir itu kemarin pas ke Jogja, mampirlah Hmm. ke toko buku Nathan, yaitu yang Mm-mm. toko buku yang kamu lihat di Instagram aku. Terus tiba-tiba aku melihat gambar ini, buku ini. Terus aku balik baca sinopsisnya, kok ini menantang ya buku ini. Dan kebetulan karena aku kan juga suka sejarah ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan sejarah, bau novel yang berhubungan dengan sejarah atau tentang sejarah itu sendiri, aku tuh suka banget gitu. Hmm. Jadi pas baca ini nih kayaknya wah ini menarik nih. Ini cerita eh, menjelang kebangkrutannya VOC ya di Batavia pada masa itu. Jadi ini tuh menarik banget sehingga dan aku kan juga suka itu gitu. Jadi Iya, iya. membelilah ini gitu. Nah, Hmm. ceritanya tuh mau baca di pesawat tapi ya sudahlah. Nggak mungkin juga baca di pesawat pada hari kepulangan karena pasti udah capek. Jadi mulai membaca itu ya pas kerja Hmm. itulah. Nah, bab demi bab dibaca itu tuh semakin dari bab pertama aja udah mulai ada sesuatu yang membuat aku uh, terpaku sama buku ini, Hmm. ya Hmm. kan? Dan karena aku Betul, juga yang suka bikin sejarah, jadi terpaku. aku sayang, iya. Hmm. Nah, yang bikin terpaku ada satu jalan jalan ceritanya, tokohnya, kemudian tuh ada
karakter-karakternya yang buat aku menarik. Kemudian juga ada peta Pulau Banda ini, karena ini terkait dengan Pulau Banda. Dan ini adalah juga menyangkut soal kenapa VOC itu mencari Pulau Banda itu, kenapa itu ada semua di sini. Nah, kemudian sayangnya karena ini sudah cetakan kedua, ketika aku mau scan QR code itu untuk menikmati cerita ini, karena di sini kan disebut harus supaya untuk peta untuk menikmati imajinasi. Karena Batavia abad 18 namanya beda dengan nama yang sekarang kan. Ya. Tapi ya adalah sedikit-sedikit daerah yang aku familiar lah, kayak Waterloo, apa itu lupa aku tadi. Pokoknya ada Moulins-Fleet, itu. Nah, itu agak familiar. Ancol pun ada disebut di sini, tapi dengan ejaan yang sesuai dengan masa itu gitu kan. Bekasi juga ditulis di sini dengan ejaan pada masa itu. Nah, ini yang membuat aku maki karena aku juga jadi punya imajinasi ketika baca ini. Oh, ini yang terjadi ketika Batavia diperintah oleh Jan-Pieter Zoon pada masa itu ya. Oh, kenapa dulu itu ada pemberontakan Cina ya kan? Ini disebut. Nah, tapi ini kan sesudah pemberontakan Cina itu gitu. Tapi tokoh-tokoh Cina yang ada di sini itu kan adalah orang-orang yang terhubung dengan masa itu gitu. Ke apa ya? Banyak banget yang membuat aku tuh gini, makin penasaran gitu. Jadi begitu baca tuh langsung gini, oh daerahnya itu di sini. Jadi langsung mengembara nih pikiran di kepala tuh langsung mengembara. Wah, oh ini daerahnya sekitar ini ya. Oh ini nih kayaknya ini nih Moulins-Fleet ini nih pasti Harmoni nih gitu. Daerah karena setahu aku Harmoni itu tuh sudah di luar benteng karena kan Batavia itu kan oleh VOC kan dibagi-bagi stratanya kan. Kaum Eropanya di dalam benteng, kemudian di luar benteng itu adalah si kaum Cina, kemudian dan Bumi Putranya kan di situ gitu. Nah, aku tuh sampai jadi bingung gini ya, sampai bukan bingung sih, penasaran. Bentengnya itu tuh di mana nih? Karena kan udah nggak ada nih kalau di sekarang kan Udah nggak ada, si benteng itu kan udah nggak ada. Apakah batasnya? Kayaknya sih kalau dilihat dari buku cerita ini dari novel Ravina, benteng ini batasnya itu tuh sampai di Beos. Perempatan Beos nih kalau menurut aku. Jadi setelah Museum Bank Mandiri itu kan ada perempatan yang ke kiri ke ASMK, yang kanan ke arah Mangga 2. Nah, kalau menurut aku bentengnya itu tuh di situ. Batas bentengnya. Karena kesininya kan sudah glodok. Berarti kan sudah masuk Moulins-Fleet itu kan yang si Harmoni dan ya petak 9 itu kan memang berarti kan itu sudah di wilayahnya si orang-orang kapitan Cina ini kan. Jadi menurut aku itu di situ. Iya. Iya memang. Berarti kamu tuh jeli ya Guni ya kalau baca ya. Ditelisik gitu. Karena aku suka sejarah. Mau sejarah manapun, mau sejarah tentang Jogja, daerah manapun di Indonesia lah yang berhubungan dengan masa itu. Nah, makanya novel ini ketika punya kekuatan magis banget yang membuat aku sebenarnya kalau nggak capek sih nggak berhenti sih sebenarnya. Cuma ya terpaksa agak lama bacanya ini. Dan ini juga baru kemarin selesai kan. Jadi dan endingnya yang menarik di luar dugaan. Iya, Endingnya menarik. Aku pikir sih akan terjadi sama ini ternyata enggak. Iya. Plot twist-nya tuh ini ya, mengejutkan ya. Mengejutkan. Kalau untuk Nah, kemudian dari gimana, Gun? Tokoh-tokohnya kuat. Sampai mulai dari Jan Aldemar, kemudian Jos Borsveld, ya agak-agak membuat aku mengucapkan bahasa Belanda ya karena dulu pernah kursus gitu. Jadi berusaha melafalkan dengan baik. Ada Isaac Rizelig gitu. Nah, plot twistnya itu yang bikin aku apalagi pas di bab yang ketika ada yang gue tahu nih siapa yang menaruh racun
waktu di tempat Rasina itu tuh gua tuh, wah ternyata pas baca ke sini, wah gak nyangka. Ya, Boleh spoiler terus kok. kemudian kenapa? Boleh spoiler kok. Udah boleh lah ya, udah banyak yang baca, gue Banyak yang rasa lah ya baca. ini. Mm-mm. Kemudian, kemudian struktur ini juga menarik, Iya, struktur di dalam VOC. iya. Jadi aku tahu dulu VOC mengapa bisa memerintah dan berkuasa itu ternyata ini. Dan sebenarnya juga kalau kita bilang dijajah Belanda 350 tahun ini kan juga harus Salah ya. dipertanyakan. Mm-mm. 350 tahun itu yang mana? Iya, Karena VOC itu adalah badan kayak kalau di sekarang tuh Kadin lah ya, Kamar pembiayaan. Dagang Industri gitu ya kan. Mm-mm. Dia diberi hak oleh kerajaan Belanda, oleh pemerintah Belanda untuk punya pasukan sendiri untuk Mm. memerintah dan melakukan imperialisme dan kolonialisme kan, ya kan. Nah, Iya, jadi yang 350 tahun ini kalau menurut aku sebenarnya ketika sama VOC bukan mm. sama ketika pemerintah Belanda itu adalah setelah yang VOC bangkrut. perang kemerdekaan. Mm-mm. 1910-an ya, 1910, Ya 1911. menjelang ya karena kan Mm. habis itu Belanda waktu Ambil alih habis VOC itu VOC kan. itu Mm-mm. VOC itu kan larinya bukan Belanda, langsung Jepang masuk kan kalau nggak salah. Aku juga lupa-lupa ingat. Mungkin kan, Mm. ya nggak tahu. Nanti kita telusuri lagi. Tapi Ya, intinya ini nih tokohnya kuat banget. Bagaimana mereka ya ternyata korupsi itu nggak hanya dari zaman sekarang ya, dari iya, zaman VOC itu pun sudah ada iya. korupsi. Bagaimana si saudagar-saudagar itu, kemudian kapiten-kapiten Cina itu, kemudian di lembaga tertingginya mereka pun juga di sininya di ini si Mm. di lembaga organisasi ini pun juga apa bermainlah, uang pun bermainlah sudah. Jadi Iya, emang kita tidak bisa memungkiri bahwa korupsi dan suap itu sudah ada sejak dari abad-abad sebelumnya. iya, Jadi memang kekuasaan itu tuh menentukan banget dengan uang ya. iya, iya. Dengan kata lain itu masih relevan ya, terjadi sampai sekarang ya. Oh iya, Hmm. relevan banget. Jadi novel ini tuh sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, bagaimana VOC bangkrut ya ternyata memang digerogoti dari dalam pun gitu karena Iya, ya orang-orang mau menjual pala dulu itu kan juga harus bermain dengan licik kalau nggak kan nggak dapat karena kan VOC itu kan mau memonopoli si perdagangan itu iya, kan tapi kan iya, dia pasti mematok harganya kan juga tidak membuat orang menjadi kaya jadi kan harus ada di belakang itu kan harus ada sesuatu iya, penyelundupan budak pada masa itu pun juga kan juga diakali bagaimana supaya bisa beli budak terus tiba-tiba pokoknya menarik lah iya, apa iya. menurut aku Mas Iksaka Banu Mhm. itu berhasil membuat orang penasaran Mhm. orang punya imajinasi yang nggak tahu bagaimana Batavia baca ini pasti akan oh gini ya ternyata Batavia pada masa itu oh begini ya oh daerahnya tuh ini gitu ya Mhm. jadi imajinasinya jalan Jalan, oke. buat aku. Iya, aku berkesempatan sekitar bulan, aku lupa, Maret kalau nggak salah. Itu membahas buku ini dan ngobrolnya sama Mas Iksaka Banu, Buni. Eh, Hmm. dan di situ Mas Banu memang menjelaskan inti cerita dari novel Rasina ini memang perbudakan. Jadi Hmm. perbudakan di zaman penjajahan karena Belanda nggak hanya menerapkan sistem perbudakan ini di Hindia Belanda ya, tetapi juga di Afrika, di Suriname kan. Ya. Ada juga orang Mm-mm. Jawa yang dibawa ke Ya makanya Suriname. itu kan budak Jawa yang dibawa ke Suriname itu kan sehingga Iya, sama kayak yang di Banda kan ketika mereka melakukan genosida di Banda itu kan penduduk dari Jawa yang dibawa untuk jadi budak di sana kan untuk sebagai buruh tani di perkebunan pala kan. iya, iya. Nah, kembali ke tokoh eh,
utama di novel ini, ternyata Rasina bukan tokoh utamanya ya kalau buatku. Tokoh utamanya tuh ada Hmm, 3, Yus, Isaac, dan Tuan Stalhart gitu. ya, Nah buatku, kalau buat aku ya Guni, eee, bagi, apa namanya, si penutur ini kan Yus sebetulnya kan. betul, Si betul. Landros ini kan. Nah, Ya, si Yus ini punya punya malaikat di sebelah kanan, di bahu kanan namanya Tuan Stalhart. Punya ya. malaikat di sebelah kiri namanya Isaac gitu. Setuju Mm-mm. nggak sama analogi aku? Ke apa ya gini. Kalau menurut aku eh, bukan malaikat, mungkin itu Lita ya. Kalau buat aku analoginya ada gini. Memang penuturnya Ius gitu ya. Nah, tapi Ius ini eh, punya panutan. Si Ya, Tuan Stalhart ini adalah panutan dia untuk melakukan eh, yang Isaac. baik. Tapi di satu sisi kan dia juga sebenarnya dengan Isaac ini eh, dia apa ya tahu bahwa Isaac itu melakukan kecurangan lah. Kecurangan-kecurangan, mhm, Karena Yus pun juga pernah melakukan itu kan sebelum iya, sebelum Tuan Stalhart masuk menggantikan The Gaze itu si majikannya yang pertama baju yang pertama kan bahwa mereka berdua juga sebenarnya si Yus dan Aiza kan juga bermain lah setidaknya dapat cindera mata atau dapat upeti-upeti yang membuat mereka tuh sedikit tidak netral menurut mhm, aku. mhm, Tapi Yus kemudian menjadi sedikit berubah karena terpengaruh mungkin setelah dia membaca buku harian kakeknya Tuan Stalhart. mmm, Jadi Yus karena kan di novel Rasina ini kan uh, jalan ceritanya kan dipecah-pecah ya kan. Tapi dengan dipecah itu pun juga tidak mempengaruhi tidak membuat jalan ceritanya berubah karena dari bab penuturan Yus kemudian dia sepertinya setelah dia bertutur dia membaca si catatan itu gitu. Nah, mhm, itu tuh runut gitu. Jadi kesannya memang kita tuh kayak ngerasa gini, uh, lagi ngobrol begini, mhm, selesai, besoknya gue baca si catatan harian. Kemudian iya, besokannya gue ketemu lagi dengan Tuan Salhars membahas pekerjaan gitu. Jadi jalan cerita yang dibalut oleh Mas Isakabanu tuh memang seperti seakan-akan kita juga menjadi pelakunya. Kitanya Ius nih, yang baca nih adalah Ius mhm, gitu. Jadi kita menuturkan itu ke si Tuan Salhart dan yang mendengarkan kita, tapi di buku catatan harian kakeknya Tuan Sahar kan juga kakeknya yang bertutur, tapi seperti kita kesannya kita Ius yang membaca catatan itu. Jadi memang tidak tidak ada pemisahan mmm, di novel ini. Jadi runtutan dari babnya Ius ke buku catatan hari itu seperti memang oh ya gue selesai ngobrol hari ini tugas gue selesai dengan Tuan Sahat gue baca novel ini apa baca buku hariannya gitu supaya ketika tuang sahabatnya lu udah sampai mana nih baca mmm, dia bisa menjawab gitu jadi analogi Lita memang mungkin benar di Lita bahwa memang tuan yang baik yang ini buat aku Yus penutur iya tapi tuan Sahat adalah panutannya dia mmm, mhm, yang mhm, membuat dia menjadi lebih terbuka terhadap uh, mhm, lu sebagai orang yang bertugas di hukum lu tuh harus jujur, harus mhm, adil, lu nggak boleh terima upeti, walaupun sekarang juga masih lah ya terjadi di Indonesia ini gitu. Jadi memang relevan banget dengan si mmm, sinetron ini nih sinetron lagi novel ini relevan banget ya Allah gue apa novel ini nih relevan banget dengan kehidupan sekarang jadi segelintir orang macam Tuan Stalhart dan Yus itu iya, ada tapi berjuang keras untuk mmm, menghadapi segerombolan orang-orang di luar
yang lebih rakus itu kan. Iya, iya. Itu sindiran telak sih kalau buat aku ya. Mas Iksa Kaban Iya, ini pinter banget gitu ya bikin sindiran melalui cerita ini. membalutnya tuh bagus gitu. Heeh, iya, Satirnya bagus. Kalau buat satir. aku menyindirnya tuh dengan benar gitu. Ya memang dia tidak, kalau dibilang menyindir pun ya menyindir, dibilang tidak menyindir pun ya juga tidak, karena memang pada kenyataannya Gitu. itu terjadi pada masa itu kan. Yang Jadi ya, dilalah sampai sekarang terjadi ya. dan dilala sampai sekarang. Ya buat aku mau di negara manapun hal itu ada gitu. Cuma Ya. seberapa besar kadar perbuatannya kan kita nggak tahu ya kan. Mhm. Iya. Yang paling Emang plot twistnya gila loh. Gua aja pas tahu bahwa siapa yang membunuh, yang melakukan kecurangan itu dan ternyata itu adalah Isaac iya. dengan ketuaan The Freeze itu, ya Allah buat gue gila ya, ini gila kejutannya tuh gitu. Cuma gara-gara kata kunci nasi uduk. Nasi uduk iya Iya itu kan, kata yang kuncinya kan adalah ngagetin. nasi uduk. Mhm. Gitu. Gila loh Mas Isaka Banu. Jadi kalau buat Mas Isaka Banu kalau lagi nonton nanti ketika ini tayang, salam kenal, salam hormat, takjub setakjub-takjubnya. Iya. Ya kapan-kapan kita ngobrol lah sama Mas Iksa Kabanu. Semoga Boleh, nonton. gue Ya. suka banget nih yang begini-begini nih. Ya makanya kalau Mas Isaka Banu nonton nanti ketika ini ditayangkan, salam hormat, salam kenal, salam takjub setakjub-takjubnya. Iya. Iya. Aku mengagumi ini sih Guni risetnya. Jadi Mas Iksa Kabanu tuh Ya, sempat memamerkan ya, dalam tanda kutip ya memperlihatkan bagaimana Mas Iksa Kabanu menuliskan tokoh-tokohnya. Jadi karakternya itu digambar dulu Gun. Pakaiannya seperti hmm, apa, senjatanya seperti apa gitu. Jadi kan antara Balyu sama Landros itu kan senapannya juga beda kan, gitu. betul, betul. Angkat. Nah, itu Makanya, ada gambarnya, Gun. Dan apa namanya? hmm, Misalnya tentang buku harian Hendrik. Itu ya, ternyata ada tokoh Hendrik ini sebetulnya gitu. Tetapi dibalut ceritanya ke dalam hmm, buku harian ini gitu. Eh ya. iya. Nah, eh satu lagi yang membuat gue jadi, kenapa? Jadi kemudian aha. gue menjadi penasaran dengan Banda Neira Oh ya. Mhm. gara-gara ini. Mhm. Dan kebetulan ada satu temanku juga uh, full travel vlogger lah ya. Mhm. Sekarang dia menjadi travel vlogger. Dia barusan dia udah sering banget tuh bolak-balik Raja Ampat ke Banda Neira, udah sering. Dan dia kemarin baru dari Banda Neira lagi. Terus gue bilang Mhm. sama dia, tapi dia perjalanannya naik dari Surabaya naik kapal gitu. Terus gue tanya sama dia, mahal nggak sih ke sana? Dia, lu nonton vlog gue ini aja. Terus dia Mhm. juga wawancara dengan salah satu keturunan terakhir orang Belanda yang ada di sana. Dan banyak Aha. cerita menarik yang di situ. Ini bikin gue makin penasaran tentang Banda Neira. Dan pastinya apa ya, sayang Pak Des Alwi sebagai orang asli Banda Neira sudah almarhum ya, tapi Mas Isaka Banu kan juga sempat dapat riset Ke Banda. dari Des Alwi kan. Mhm. Jadi kayaknya memang Banda ini menarik ya, memang walaupun ongkosnya ke sana mahal ya, tapi kayaknya pulau ini memang menarik. Kenapa Belanda sampai tergila-gila untuk ke sana untuk mencari pala itu, dan iklim di sana yang membuat pala itu hanya bisa tumbuh di situ Di gitu. situ. Iya. Gue Iya, iya. penasaran banget. Kan pulaunya kan tetap ada sampai sekarang kan. Pulau Betul. Banda, pulau 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 Run, pulau apa itu kan Neiranya, Banda Mhm. sendiri, dan jadi Banda dan Neira itu kan adalah dua pulau yang Di berbeda pulau. gitu. Gue Mhm. penasaran banget dengan, pasti banyak banget bangunan-bangunan. Kan gue tuh juga suka sejarah tuh kan, heritage itu kan tidak hanya sejarah tapi mau sejarahnya mau Mhm. bangunannya. Jadi gue rasa ini banyak banget bangunan-bangunan Belanda yang kalau di kita kan dihancurkan banyak sekali ya Mhm. gitu. Iya. Dan gue tahu kenapa di Indonesia itu juga sekarang banyak sekali uh, bangunan Belanda yang hancur, tidak seperti di negara-negara lain yang bangunan kolonial, peninggalan kolonialnya tetap terjaga. Dan kemudian juga kita dijajah Belanda lama, kenapa kita tidak bisa berbahasa Belanda? Ya Mhm. adalah di YouTube itu dijelaskan kenapa kita
tidak bisa karena memang misi kolonialismenya tuh beda dengan Inggris dan Iya, negara-negara imperialis lainnya ya, gitu. iya, ya, Tapi karena ini buat gue juara sih. iya, iya. Ya, kalau soal Inggris kita bisa bandingkan misalnya tulisannya Raffles ya, History of Ya. Java. Itu dia melakukan Oh, gue pendekatan, belum baca tuh. bacalah. Mereka Gue buku. mereka melakukan pendekatan antropologis dulu, Gun, sebelum menjajah. Jadi nggak seperti, oh, aku juga punya ini. Ya, Itu yang hardcover ya. iya, Kayaknya lebih bagus hardcover ya. iya, Hardcover ya itu ya. iya, Gun. Tuh hardcover. Kelihatan nggak? Wah, gue mesti cari ini kayaknya. Lebih benar ini Mm-mm. hardcovernya. Ya udah, nah itu next lah kita ngomong itu ya. Sekarang kita Yuk, ngomong ini dulu. ini jadi janji kita ya untuk kita obrolin berikutnya. Ya, Hmm. Oke, ayo lo. nggak apa-apa. Ya ini, ya, gue akan baca. Jadi emang, ya emang, memang buku-buku kalau novel-novel yang berkaitan dengan sejarah memang menurut aku memang harusnya diriset Iya. supaya eh, tidak sekedar fiksi, tapi benar-benar ya cerita boleh fiksi, tapi kejadian tahun apa itu tetap harus ada kayak perbudakan ya memang ada perbudakan pada masa Iya. itu ya kan tentang VOC-nya memang ada VOC pada masa itu Batavia ya memang ada Batavia gitu kan jadi buat aku ini novel ini selain fiksi tapi secara sejarah riset sejarahnya benar dan ini Mhm. menarik sehingga kita tahu bahwa Batavia itu seperti apa pada masa itu Iya, iya, gila sih gue sih iya, gue tuh masih amazed sebenarnya. iya. Iya, dari cara penulisannya ya. Yang buat aku tuh jitu Hmm, ya, Mas Banu tuh apa, menarik garis merah antara kehidupan masa Tuan Stalhart dengan masa Hendrik kakeknya. Itu hmm, dia pakai Rasina. Jadi Rasina itu dari Banda. Selain melalui iya, buku-buku hariannya Tuan Hendrik ya. iya, Mm-mm. iya. Jadi mungkin Rasina itulah yang dulu sempat dinaikkan ke perahu untuk dibawa ke Batavia. Hmm, Sisanya yang kena dibantai. pancung-pancung. Iya, menurut aku kemungkinan ya Rasina kan di sini disebutkan adalah keturunan dari orang Banda ya kan. Bisa Mhm. jadi orang-orang orang tuanya itu ada yang terakhir dibantai yang di dalam kurungan bambu itu bisa jadi jareng, bisa jadi kalabaka, bisa jadi siapa yang ada di situ kan. Mhm. Iya, iya. Dan Gitu di buat. situ mencekamnya ya bahwa nggak banyak juga kan buku yang bercerita tentang bahwa pernah terjadi genosida di Banda Nera gitu, Iya, itu ya tidak kan? banyak buku, nggak ada buku yang bercerita tentang genosida itu kan. Nah Mhm. ini yang perlunya harus mungkin Mas Banu mungkin harus membuat cerita itu kalau menurut aku. Kita, Apa? Jadi ini kan Rasina Rasina di Batavia, ya Mhm. kan? Mungkin dia harus buat prequelnya ini, eh, prequelnya Rasina di Banda. iya, iya. Atau Rasina di Batavia kan sesudah genosida itu gitu. Jadi buat Mhm. aku mungkin Mas Banu harus buat Iya, prequelnya Rasina. iya. Aku setuju. Mhm. Karena itu Buat aku itu. banyak-banyak sekali memang kejadian di Banda Nera yang nggak banyak tertuang di buku-buku sejarah ya, apalagi di buku sejarah sekolah ya. Oke, eh, ngomong-ngomong soal Banda nih, Guni, di Mm-mm. cerita yang bagian Banda nih, ketika Belanda VOC maksudnya.
VOC mulai masuk ke Banda tuh ada tokoh yang buatku menarik. Namanya Syah Bandar Kalabaka. Ingat nggak? Iya, betul. Nah, Mhm. ini orang juga menarik sebenarnya buat aku. Kalau buat kamu aja menarik, apalagi buat aku gitu. Oke. Siapa orang ini gitu ya kan? Mhm. Mhm. Siapa si Kalabaka ini gitu. Heeh. Dia rupanya adalah setelah aku baca Kalabaka itu adalah bukan orang penduduk Banda asli, tapi Mhm. dia mungkin dari ibu bapaknya adalah dari perkawinan silang. Karena kan Iya, Banda dulu kan masuk Portugis yang awal-awal masuk iya, masuk ke bukan Indonesia tapi Nusantara. Yang masuk ke iya. Nusantara itu kan awal adalah Portugis kan. Nah, Mhm. Banda itu kan dikuasai oleh Portugis pada awalnya ya. Mungkin jadi mungkin bapaknya adalah orang Portugis karena tidak mungkin ibunya yang orang Portugis, pasti bapaknya yang Portugis ya kan. Mhm. Dan Mhm. menikahlah dengan perempuan Banda gitu dan Mhm. jadi saudagar ya kan bisa jadi Jadi bapaknya adalah saudagar. saudagar karena kan memang mereka mungkin itulah bedanya imperialisme Portugis dan VOC kan Mhm. beda karena Iya, kalau dibaca tuh orang-orang di Banda ini uh, uh, lebih suka bertransaksi dagang dengan Inggris ataupun dengan Portugis pada masa Portugis. sebelum Mhm. sebelum VOC masuk karena memang ya mungkin mereka berdagangnya secara baik gitu ya Iya, kan fair ya. tidak tidak ada keculasan dalam tanda kutip. Sementara Mhm. VOC ini kan mau menguasai. Dia Mhm. tidak mau membagi si pulau-pulau yang di daerah di Kepulauan Banda itu oleh boleh-boleh dikuasai. Jadi, nah, kalau Kalabaka kan di sini orangnya berpendidikan sekali ya kan. Dari Iya, cara dia berbicara, dia bisa berbahasa Portugis dengan baik, dia bisa berbicara dengan bahasa Belanda yang baik, bahasa Melayu yang baik gitu. Jadi dia benar-benar karena saudara orang tuanya memang pengusaha di Pulau Banda dan pemilik perkebunan, jadi dia stratanya kan tinggi. iya, Dia punya pendidikan, dia bisa berbicara dengan santun gitu. Nah, dia kan menjadi jembatan nih, jembatan antara orang-orang dan sebenarnya orang-orang kaya di Banda itu kan ada dua yang terbagi kan, ada apa yang Ulisima sama apalagi satu itu aku lupa. Nah, itu kan terpisahkan, tetapi dia iya. menjembatani untuk menjadi perantara berbicara dengan VOC yang Mhm. waktu itu uh, Jan Peter Sumpun kan. Iya. Nah, tapi kan di balik itu ternyata kan ada dendam, Heeh. dendam Jan Peter Sumpun. Padahal sebenarnya kalau uh, mau ngomongin itu ngapain yang waktu yang terjadi sebelum itu kan bukan siapa-siapanya Jan Peter Zungkun juga kan sebenarnya itu Iya, kan adalah atasannya. iya. Kenapa lu dendam? Ya balik lagi karena Mhm. tanda kutip mau menguasai kan. Iya. Jadi di penyerangan Belanda VOC ke Pulau Banda itu ada hal pribadi yang dari misi pribadi dari Jan Peter Zungkun kan. Nah, Jan Mhm. Peter Zungkun kan juga menarik sebenarnya. Jadi, nah Iya. balik ke si Kalabaka ini. Jadi ketika uh, uh, dia bukan bersahabat, tapi dia bisa berbicara dengan kakeknya Tuan Stalhard, dengan Hendrik Adam, Iya. dengan tutur bahasa yang baik dan mereka duduk bersama di tepi pantai dan bercerita. Mhm. Dan pikiran mata dan pikiran Hendrik Adam kan lebih terbuka lagi Mhm. ya Iya. ternyata Iya. wow orang yang gua ajak bicara ini bukan orang sembarangan Mhm. dia dia punya wawasan dia punya pengetahuan yang luas Iya, betul. tapi balik lagi kan karena punya apa benar kata Tuan Adam kan Hendrik Adam berbicara di buku harinya gua kenapa sih lu percaya dengan omongan anak kecil dengan pepatah yang anak kecil tidak pernah berdusta karena tidak itu kan hanya akal-akalan aja menurut gue Hmm. di dalam buku ini. Hendrik Adam pun berbicara bertutur kan bahwa itu akal-akalan karena memang Mhm. punya misi. Ya keponakan Kalabaka yang dititipkan ke itu kan dititipkan ke Hendrik Adam kan si ponakan Iya. itu. Tapi kan Iya. dijadiin senjata kan untuk VOC untuk membunuh orang-orang itu kan. Sehingga Kalabaka pun akhirnya kan orang-orang terakhir yang dibunuh
Iya, Masal itu kan di balik kurungan bambu itu kan adalah Kalabaka kan, Kalabaka. Mm-mm. yang mengakibatkan akhirnya Hendrik Adam pun menerima akibatnya, Iya, ya iya. kan? Dia Mhm. dia melakukan sesuatu berdasarkan hati nurani karena Kalabaka sahabatnya, ya dalam tanda kutip dia adalah sahabat kan, Iya. dibunuh dan Mm. dia langsung lari dan membuat malu si Shnong Song apalah itu si gubernur Gubernur, wakilnya Zambia iya. itu kan. Jadi buat gue Hendrik Adam kakeknya Tuan Sahar itu punya pengaruh kuat dengan Kalabaka. Sehingga kalau nggak dia kan nggak bisa menulis itu juga kan. Dan akhirnya Iya, Hendrik Adam pun kan mati menerima akibat apa iya, yang dia perbuat gitu kan. iya, iya. Di sini Tapi kita bisa lihat kejamnya VOC ya, bahwa oh iya, ini hati itu kejam nurani banget. itu Enggak, sama sekali dihilangkan. betul. Dan cara cara Mas Banu menulis Mhm. pembantaian itu tuh wow, maksud gue tidak sadis kayak gini, tidak yang apa ya sadis tapi itu halus gitu loh. Iya, iya, Ya kan biasa iya, kalau mau tapi kan kita langsung punya imajinasi wah iya. kejadian itu berlangsung set gitu kan Mm-mm. katana langsung main set gitu kan yang bunuh kan samurai kan Sam- katananya kan paling sepanjang ini kan katana itu kan samurai Terlalu panjang. samurai Hmm. samurai kan segini dia kan segini jadi Iya, gimana cara dia set gitu itu kan langsung kita bisa bayangin kejadian itu gitu langsung iya, tersungkur kepala terpental sudah kepala terpental dengan muncrat darah tiba-tiba perutnya juga dibelah-belah kan itu tuturan dari Hendrik Adam kan mm, melihat kejadian itu jadi kita wow tapi kan mm, itu sadis iya, tapi itu yang terjadi kan iya, iya. Ya, Mas Iksakabanu pandai memainkan retorika sih, kalau aku bilang dari cara menuliskan dia adegan sadis ini. Itu salah satu unsur yang harus termuat dalam karya sastra, Guni. iya dan kita kan yang membaca sebagai pembaca harus punya keterikatan dengan buku Iya, yang dibaca. iya, Kalau iya. buat apa? Bukan baca itu buat aku baca bukan sekedar oh ya dah Ya enggak, udah tahu tapi lu ceritanya harus udah selesai punya gitu ya. Mm-mm. iya, cerita selesai selesai enggak. Tapi Heeh. itu harus punya hubungan kuat dengan buku yang dibaca. Kalau enggak buat apa lu baca? Iya benar. Mm-mm. Harus punya gitu. Jadi cara Mas Banu menceritakan menulis dari tutur dengan Yos sebagai penutur yang kayak Lita bilang Eh, itu tuh nancep sebenarnya di sini nancep bohong kalau lu nggak nancep iya, iya. gua aja gila ya ini gue sampai kita tuh punya imajinasi kan kalau di buku ini kan tokoh utama tokohnya yang digambarkan hanya Stalhar, Yos, Isaac, Isaac, terus Oi Silau si Kapitan Cina, iya. The Freeze, Tabil Heeh. sama Rasina ya kan Rasina. tapi kan kita bisa punya imajinasi Kalabaka itu seperti apa? Karena kan Iya. penggambaran Mas Banu itu dengan celana celana 7/8 lah ibarat katakanlah Hmm. pada masa itu kan Celana celana komprang ini ya kita bilangnya. ya celana ini pant 7 ini terus Hmm. dengan aksesoris dengan wah dia tinggi kulitnya gue bisa punya gambaran Iksakabanu si Iksakabanu si Kalabaka itu Kalau seperti baka. apa wujud dan rupanya gue punya bayangan itu kalau ini difilmkan Iya. yang mau jadi jadi Calabaka gue Kalau tahu baka. siapa Siapa tuh kira-kira? buat gue Aryo Bayu adalah Kalabaka Aryo Oke. Bayu itu Tinggi. Hmm. ya bukan hitam lah berkulit gelap Iya. kan di sini Kalabaka dibilangnya kulitnya kan Kulit gelap gelap. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. buat gue Aryo Bayu adalah Kalabaka Oke, kita bisa kasih masukan ke Mas Banu kalau nanti difilmkan. ini kalau difilmkan ini kalau difilmkan dan pemeran pemeran yang lainnya harus cari benar-benar orang Belanda ya maksud Anda. gue yang jadi Isaac siapa yang jadi Hmm. Jos jadi De Vries jadi karakter orang Belandanya sebagai orang Belanda itu harus benar-benar orang
Belanda. Benar lu harus Iya. cari bintang film sana untuk yang sesuai Mhm. dengan karakter ini gitu. Iya, iya. Rasina itu kan kulitnya Hitam. gelap, Mhm. otis, ya kan Iya. orang Banda kan percampuran penduduk Percampuran. asli Belanda dan Portugis kan. Mhm, mhm. Nah, gue belum punya bayangan nih Rasina itu siapa nih. Rasina. Tapi kalau Kalabaka gue tak bayangan gue tuh adalah Aryo Bayu. Iya, iya, iya. Karena rahamnya tuh bagus. Pas Hmm, pegang karakteran Kalabaka di sini tuh kan tinggi, kulit hitam, otot, iya. jalan gitu. Mhm, Karismanya tinggi gitu. mhm. Buat gue sih itu. Iya, iya, iya. Makanya ini kalau difilmkan bagus banget. Iya, iya, memang. Aku setuju itu difilmkan karena ini tidak terlalu kolosal sebetulnya ya. Memang ada adegan yang mengharuskan ada banyak orang scene-nya gitu, tapi lebih banyak ke ini ya head to head percakapan gitu Iya, ceritanya. itu tidak menjadi Mhm, kolosal buat gue. Karena mhm, mhm. tokohnya kan cuma kalau Ya, di ininya kan cuma berapa nih ya? Eh, ya, satu dua eh, ya Aldema Asalhar, hmm, Yos dua, Isaac, Aisyah tiga, Isaac, Kapitan Cina Oi empat, The Freeze, ya eh, Stabil satu dua tiga empat lima enam tujuh sama Rasina. hmm, iya, iya, Tapi kan dia akan film ini kan akan menjadi gini, kayak macam bukan kilas balik ya, tapi scene to scene-nya tuh kayak scene Batavia, scene Banda Banda, mm-mm, 16 sekian, balik mm-mm. lagi scene Batavia, balik Hmm. lagi Banda gitu kan. Nah, yang agak banyak pemeran itu kan mungkin di Banda Yang di sana Banda, ketika scene Banda. mm-mm. Iya, iya memang, Karena ada figuran penduduknya, ada ya, tentara, ya mhm. kan. Oh, ini kosnya besar. Karena lu harus Iya, buat perahunya kan perahu yang begini, yang iya, jukung-jukung begini. iya, ya pinisi ya, semacam pinisi gitu ya. Misi kan. Ya, jadi Heeh, ini ya mungkin yang di scene Batavia juga akan banyak orang ketika di pasar iya. budak. Atau ketika istri atau siapa itu yang meninggal, orang Cina ya, atau siapa? Aku lupa. Ya, ketika si istri Tan Heeh, Fulan, ya ketika Tan Fulan meninggal di rumah judi meninggal. atau Mm-mm. ya, ada scene tertentu di Batavia yang memang juga butuh banyak figuran. Nah, Nah, setting adegan di pasar Batavia budak tuh gimana, Gun? Adegan di kenapa? pasar budak, adegan eh, apa lelang budak yang di pasar rumput gimana? Ya, itu kan Manggarai dan Manggarai pada masa sekarang lu udah Pada nggak bisa cari nggak bisa lokasi di situ kan, karena Manggarai udah modern, pasar rumput juga udah nggak ada ya kan. iya, iya. Lu harus ini biaya ini akan besar karena harus menciptakan setting yang harus setting Batavia Mhm. itu. Mungkin oke, musim Fathahillah bisa lu pakai karena memang dulu di Yang situ dulu memang dari pusat iya. pemerintahannya kan. Bisa Mm-mm. dipakai, tapi di luar dari itu dia harus bangun set buat gue. Ini Iya, biaya produksi. Ini harus cari produser banget dan dana. iya, Ini kalau di film kan biayanya besar. iya. Tapi buat gue ya kalah bakasi buat gue. Nah itu mungkin juga. Tapi kan setelah gue baca ini di terakhir itu Mas Banu pernah menuliskan sendiri tentang Kalabaka. Betul. Ada. Ya kan? Dia di kumpulan cerpen teh dan pengkhianat Tidak itu kan mengkhianat. dia ada tulisan Kalabaka kan. Berarti kan Iya, sebenarnya Kalabaka sendiri juga bisa dijadiin novel sendiri. apa sendiri. Dan ini pun sebenarnya masih bisa. Jadi ada prequel, Ada ini sequel. kejadian ada terakhir. Karena kan nasib Rasina kita tidak Kita tahu belum karena dia kan tahu. dapat majikan baru kan. Iya, Bisa jadi novel berikutnya. iya. Sama kayak ketika uh, YB Mangunwijaya membuat Roro Mendut. Mm-mm, mm-mm. Roro Mendut itu kan si Roro Mendutnya. Tiba-tiba dia menerbitkan novel Gendok Duku. Gendok Iya, Duku kan bukan dayang-dayangnya Roro Mendut kan. Ramendut. Ha, ha. Dari Gendok Duku dia buat Lucy Lindri yang merupakan anaknya Roro Mendut. Mm-mm. Anaknya Gendok Duku. Jadi kan ada 3 novel kan. Iya, Ini buat gue juga bisa. Mas Banu bisa membuat prequel Rasina yang tahun itu ketika terjadi
genosida itu. Jadi benar-benar diceritakan tentang bagaimana VOC mau menguasai Banda dan terjadilah genosida itu. Kemudian ini adalah yang Ya. tengah-tengahnya, Nah, sequelnya, ini sequelnya, dan bikin satu lagi penutup epilog dari novel ini. iya. Masih bisa, kalau aku bilang. Masih bisa dikembangkan lagi. Masih bisa Iya. dikembangkan. Rasina itu masih bisa dibuat sendiri gitu. Karena kan Rasina itu kan masih jadi budak, berarti kan itu kan Iya. sebenarnya masih panjang, Iya. masih Iya. masa VOC, masih masa VOC ada di Batavia dan Atau masih di zaman. Batavia. Mm-mm. Mm-mm. Ya, dan di novel ini sebetulnya Rasina sekali lagi bukan tokoh utama kan? Mm-mm. Karena tokoh utamanya adalah Yos, Yus, iya. bertuturnya kan Yos. Yos Mm-mm. adalah tokoh utama. Iya. Dan ini, balik lagi Guni ke karakter. Itu kan tadi Guni bilang cuma ada berapa tadi? Tidak sampai 15 ya? 7, ya Ya, 7. Ya, 7. 7 tambah istrinya, figurannya kan istrinya The Ya, Freeze, kemudian istrinya Yos Yus, dan anaknya Yos, ya iya. kan. Kemudian Mm-mm. beberapa eh, Kafir. kapiten-kapitan itu, Mm-mm. kapiten Cina itu, Mm-mm. kafir-kafirnya, kafirnya, eh, Landros. kafirnya Landlord, Mm-mm. terus kan dua kafir kan, ada dari dua Landlord kan, ada Mm-mm. Isaac sama Yos, kafirnya ada 6 kalau nggak salah. Mm-mm. Kafirnya Stalhart, kemudian ada Mira, tukang Iya, pembantu ya, ya pembantunya ya. Mm-mm. Nah, sama itu dari figuran-figuran nanti di meja kan. ya. Nah, yang menariknya nih kalau buat aku Gun, eh, meskipun mereka seperti figuran ya di balik tokoh utama gitu, tapi kalau satu elemen itu dicabut, nggak Nggak ada tuh jadi, ceritanya, ya nggak nggak? ada, Eh, nggak eh, ada, nggak jadi bisa. lubang. Karena Mm-mm. eh, bagaimana eh, si figuran ini melengkapi si tokoh utama. Iya, Bagaimana istrinya Lucy itu sering bergunjing soal kekurangan duit, iya, bagaimana hingga Isaac bisa, ya Isaac itu kan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji kan, iya. mendatangi The Freeze kan. Jadi Mm-mm. ya tokoh-tokoh utama ini, tokoh-tokoh figuran ini sebenarnya bukan menjadi pelengkap, tapi dia adalah bagian dari tokoh utama yang membuat jalan cerita itu bisa jadi. Kalau mereka nggak ada, Mhm. ini mau kemana gitu? Apa nih? Iya, Penyelidikannya kan nggak jalan, jadi penyelidikan iya, Stalha nggak jalan karena nggak ada tokoh-tokoh itu. iya. Bingung siapa, apa yang lu selidiki. Tapi kan dengan adanya Rasina, kemudian ada Mira. pembunuhan, Mm-mm. Jumin, terus Tuan Tan Fu Li apalah itu meninggal kan, Mhm. menjadi oh gila ya, Iya, iya, tokoh-tokoh ini tidak, tokoh ini bukan sekedar tempelan, bukan sekedar iya, figuran, tapi dia tidak tokoh utama, tapi dia membuat tokoh utama menjadi lebih kuat. iya. Setuju, setuju. Mm-mm. Iya, apalagi nih Gitu. Guni yang menarik. Apa ya yang menarik ya buat Hmm. gue? Tetap karakternya, ya itu balik lagi. Karakter tuh kan si 7 orang ini juga sudah punya karakter kuat ya kan. Kalau Iya. bakat tadi yang kita bahas, gue Mhm. pengen Jan Peter Zunkun sih, buat gue juga menarik sih. Hmm. Iya, kenapa Si Gun? Tuan, si Tuan Murjangkung itu kan dipanggil. Iya. Gue tuh sampai Google loh. Ketika ini disebut Jan Peter, gue tuh sampai googling dulu di Wikipedia. Kenapa Aha. Jan Peter Zunkun? Ternyata dia tuh orangnya juga licik. Iya, memang. Dia, dia naik jadi gubernur jenderal tuh cepat banget loh. Mhm. Buat gue Iya, dia licik, oportunis sejati loh buat gue. iya, Di memang. dari bawah kan, dia tuh jadi dari bawahan anak buah, anak dia tuh ikut berperang menyerang Banda yang 2 orang yang dipancung itu Mhm. kan Mhm. dia kan. Iya, Tiba-tiba pulang dari situ, tiba-tiba dia bisa jadi gubernur jenderal tuh kan, wah lu licik men. iya. Lu dari pangkat itu kan bisa jadi gubernur jenderal loh. Mhm. Iya, Ya kan di itu. masa pemerintahan dia itu kan, di masa pemerintahan dia itu kan dia menghancurkan Jayakarta kan, maksudnya Iya, Jayakarta itu kan bukan, ya
Jakarta, tapi Ya. posisinya mana kan, batasnya sampai mana kan, karena kan oleh Banten kan, Sultan Ageng Tirtaya, Mm-mm, dia mm-mm. menghanguskan Jayakarta itu kan gila loh maksudnya. Dan dia membangun, bumi hanguskan Jakarta, dia bangun lagi Ya, em, jadi Batavia. Batavia Hmm. dari mana? Nah ini makanya gue bilang ya, eh, ini bukan Sarah ya, tapi gini maksud gue, dari baca sejarah-sejarah tentang Batavia, dan ternyata ya balik lagi, Mas Banu kan melakukan riset, dan riset itu kan bukan bohongan ya, Hmm. sejarah memang ada gitu. Jadi memang lu tidak bisa, tidak mungkin melakukan dagang Mhm, dengan kaum Cina, mhm. lepas dari gue Cina ya, tapi Ya, dari cerita ini kita tahu bahwa Peter Sungun tuh membumi hanguskan Jayakarta. Dia membangun iya, pakai duit APEC. Kan Cina yang dia suruh bangun Batavia itu. iya, Perekonomian Jayakarta dan perekonomian Batavia itu kan digerakkan oleh Cina, karena VOC kan nggak punya duit waktu itu. iya, iya. Mereka belum sampai ke Banda ya waktu itu. Iya, Bangun itu kan Jayakarta. belum. Mm-mm. Ya kan, masih masih menyerang Jayakarta kan. Iya, iya, Yang membangun Batavia itu kan akhirnya uangnya kan, uang pergerakan ekonominya kan dari iya. Dari perdagangan candu, dari perdagangan candu kan. Dan yang Mm-mm. membuat rumah-rumah madat itu kan bukan Eropa, bukan orang Eropa kan, tapi kan orang Cina yang membuat rumah madat. Rumah pelacuran pun juga orang Cina kan. Iya, iya betul. Jadi kan Jan Peter Zubun itu buat gue licik. Hmm. Iya, iya, Dia, semua gubernur jenderal mungkin punya style, tapi buat gue Jan Peter Zubun itu licik. iya. Dan satu lagi yang lu bilang tadi, hati nurani nggak ada ketika dia Hmm. genosida, itu kan gila loh. Iya, iya. Itu digambarin juga waktu adegan di masjid gitu kan. Iya, lu bayangin Hmm. di masjid mereka. Nah, bedanya lagi kan, Inggris dan lain-lain itu kan Mhm. menghormati kan. Dia kan Iya, nggak peduli. Enggak, gue mau pakai buat ini, buat jadi marga. Tapi izinkan kami sembahyang. Enggak boleh. Kan jahat. iya, iya. Sementara kan dia menggembor-gemborkan dirinya adalah, wah kita adalah pengikut Kasta Kristus. tertinggi di dunia. Oh ya kan, pengikut Mm-mm. Kristus, kita rajin ke gereja. Tapi hati Mhm. nurani lu kemana ketika lu melakukan genosida itu? Mhm. Iya. Nah, 40.000 adegan orang. iya. Nah, adegan di gereja tuh juga menyentil banget tuh, Gun. Yang di awal-awal ketika datang ke gereja, istrinya bawa babu sekian banyak. Ya, ya Iya. kan itu menyentil gitu. Maksud gua itu Mhm. juga ada yang terjadi. Itu juga ada yang, makanya gua relevan gitu. Hmm. Mhm. Relevan banget. Iya, iya. Jadi novel ini sejarah fiksi, Mhm. tapi karena risetnya kuat, ada literatur-literatur yang dipakai, sehingga Mhm. itu relevan dengan zaman sekarang. Iya, iya, iya. Ya kan? Buat gue itu Betul. sih sebenarnya. Mhm. Mhm. Iya. Aku tuh pengen nanya tadi sebetulnya apa eh, yang akan Guni katakan supaya orang-orang baca buku ini. Tapi barusan udah dibilangin Apa karena tuh? ya masih relevan kan. Apa Ya. yang diceritakan di buku ini masih relevan dan bikin kita tertarik untuk mengulik lebih banyak mengenai sejarah negara ini sebelum menjadi Dan lu suatu baca bangsa. ulang pun juga, ketika lu baca ulang pun juga akan tetap merasa, wow. Iya, betul. Dan itu jadi banyak PR yang mesti dibaca sih. Misalnya kayak Opium War gitu. Ada buku tentang Iya Opium kan? War kan? Heeh. Nah, kemudian rumah candu itu tuh ternyata ada, rumah candu itu tuh yang di pecinan itu Iya, ternyata masih ada sisanya, sisa bangunannya tuh masih ada, masih dan gue ada. baru lihat, dan gue sering lewat kalau ketika urusan kantor gue mau ke arah pecinan, ke arah Oke. ASMK, itu kan pasti Heeh. ngelewatin belakang, itu tuh rumah itu kelihatan masih Oh, ada. wow. Foto dong Gun kalau lewat. Bentar ya, kalau gue lihat itu gue foto, itu masih ada. Jadi itu tuh gue Ya. perlihat di Instagram Reels, Heeh. kemudian itu ada, Ya, memang masih ya. ada.
Jadi memang kawasan itu tuh kan memang ya makanya jadi apa kehidupan Batavia tuh Batavia di era VOC VOC itu menarik untuk untuk diikuti. dikulik dan gue ada satu buku lagi yang belum gue baca baru beli juga gara-gara Rasina lah gue mengulik-ngulik ini ada satu buku lagi Apa tuh? Oke, Batavia awal abad 20. Oh, kayaknya awal aku abad punya deh. 20. Mana ya? Ah, nantilah dicari. Itu komunitas bambu Ya, kan ya? ya betul. Iya, ya. Punya, punya. Iya. Jadi Nah, gue akhirnya mengulik nih mhm, apa sih yang terjadi di Batavia tuh apa sih? mhm, mhm. Apa yang makanya gue bilangnya kalau 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 kita tidak menghancurkan apa yang dibangun oleh Belanda, VOC, VOC. gue rasa banyak banget bangunan bagus itu masih ada. Iya, betul. Kayak di Waterloo Plain itu kan sebenarnya yang sekarang menjadi arealnya Masjid Istiqlal itu kan adalah Waterloo Plain kan, depannya Mhm, Menteri atau kantor Menteri Keuangan mhm, kan, mhm. gedung AA Maramis itu kan dulu adalah kantornya Daendels. Iya, Dan di situ kan ada menara Waterloo karena ketika Belanda menang di pertempuran Waterloo dan itu kan sudah tidak ada. sudah tidak ada. Betul. Nah di sini ada nih. Gue sempat sekilas tapi belum gue baca tapi gue sempat ada ini kan ada gambar kan. Jadi nah pas banget nih gue buka nih. Oh iya, iya, iya. Nah ini kan yang di Istiqlal kan. Mhm. Waterloo Plain. Iya Iya. kan? Ya, Nah, itulah. dulu tuh aku pernah ikut, ada novel judulnya Rahasia Mede. Kemudian dibikinlah perjalanan. eh Anak-anak Goodreads tuh yang bikin. Menelusuri Rahasia Mede. Hmm. Kepingin nggak bikin menelusuri Rasina gitu, Gun? Mau bilang sama Mas Hmm. Banu. Gue mau. Iya Ayo ya. kita bikin. Mhm. Ini kita Yang di bikin. Batavia Mas aja ya. Banu, ya. Ini Mhm. mau kan, nah makanya gue bilang kenapa gue pengen peta itu Mhm. karena gue tuh pengen karena gue tuh bisa lewat daerah gue itu kan aksesnya ke daerah-daerah deket Yang diceritakan di sini. situ ya. Nah, Mhm. jadi gue tuh pengen tahu ini kemana sih arahnya gitu. Iya, iya, iya. Ya ini bisa kita Kayaknya sampaikan. ngobrol ini masih bisa kita obrolin lagi dengan Mas Banu loh sebenarnya. Iya, memang. Ya, tapi itu nanti offline aja lebih seru kalau daripada Iya. Nantilah pas gue aku kan ke Jakarta. gue itu kan orangnya kan akan lebih hidup kalau ya ini kan ya Zoom tapi kalau kita ketemu kayak di book club itu kan akan lebih Lebih sering. seru membahasnya. Ini nih akan seru banget nih bahas ini. Iya. Gila loh ini bisa kuat banget. Jadi buat gue orang-orang yang belum baca ini harus baca. Oh nah ini yang akhirnya temen gue yang food apa travel vlogger itu Mhm. kan gue foto gue kirim gue mau ini apa nih gue jelasin kan. Makanya gue bilang gue pengen ke Bandanera. Terus dia bilang, ya udah gue mau beli karena dia mau beli ini sama pangeran dari timur karena Timur. Desember ini dia akan ada agak lama stay di Raja Ampat. Hmm. Jadi dia membutuhkan ini untuk bacaan. Gue bilang Oke. baca, beli. Ini akan bagus banget buat. Jadi Ya. ini buat gue nanti siapapun yang menonton podcastnya Wahana Kecil yang belum baca ini ini rekomendasi banget. Mau Mhm. yang suka sejarah ataupun yang tidak suka sejarah, Mhm. ini pasti akan apa? Ini patut dibaca karena jalan cerita, tokoh utama, tokoh ceritanya, kemudian bahasa yang dipakai itu membuat imajinasi berjalan. Iya. Theater of Mind kita main ya. Main. Ini gue Mhm. tuh punya imajinasi banget ketika baca ini nih. Oh, scene perjalanan Yus naik kuda dari rumah dia mau ke kantor, itu tuh
ada di sini tuh di theater of mind gue tuh bermain banget. Terus pengkarakteran orangnya juga gue punya siapa tuh kuat gitu. Jadi ini tuh buat gue wajib banget yang pengen baca nggak akan nyesel karena bagus banget. Pokoknya ini bagus banget buat gue bagus banget. Gila lah Mas Banu nih. Mhm. Nah tinggal Pangeran dari Timur nih nanti nih. Karena kan ada dua penulis soalnya. Dan Iya, kalau gue lihat kayaknya dari cerita ini Mas Banu lebih ke arah yang sejarahnya sejarah sejarahnya yang di Mas tokoh F, yang satu Mas ya Kurnia satunya Effendi. ya Kev kan yang Nah, satunya tuh yang versi yang namanya nama modern itu kayaknya Kev tuh yang nulis tuh iya, memang ya bisa ketebak kan romansa-romansanya ya. ya jadi Ya, gue walaupun gue romans-romans. baru baca Hipnosis tapi gue tahu nih mana yang Mas Banu yang nulis mana partnya Kev di situ. Oke, iya. Itu mereka mau ke Cirebon tuh, Guni, bulan depan. Pangeran Ngapain? dari Timur. Mereka kan tiap Oh bulan ada semacam pengajian gitulah. Pangeran dari Timur dibaca bareng-bareng gitu. ya gue Tapi yang nggak ikut yang kemarin kan karena memang lagi ada itu cara. Mm-mm. Iya. Cio. Oke, Guni, Gitu. waktu kita udah mau habis. Ini udah hampir Ya, tengah malam juga. Besok lo kerja kan? ah, gue mah belum tidur jam segini. Oh gitu. Tapi anyway, ya, terima kasih. Akhirnya gue punya kesempatan ngobrolin buku lagi setelah sekian lama kita tidak pernah Oh, ngobrolin tidak, buku. iya. Hampir 10 tahun lebih ya. 10 tahun Ya, lebih ya. Mm-mm. tapi kan lu memulainya dengan untuk dirimu kan. Tapi akhirnya gue punya kesempatan ngobrol lagi nih. Gitu. Jadi Iya, gue seneng banget gitu. Dan memang mungkin kita harus menghidupkan. Karena kan secara literatur kan juga ini orang-orang kita kan nggak mau sedikit. baca kan. Jadi harus Ya, baca tuh harus daripada lu ya ini penting tapi ini juga penting. Ke betul. distract lah ini dengan ini gitu. Karena lu Iya, akan dapat banyak banget di sini. iya. Ya, paling enggak membaca itu bikin kita bisa mengartikulasikan apa yang kita rasa dan bagaimana kita mengkonsepkan apa Betul, yang ada di pikiran gitu. betul, betul. Mm-mm. Dan lu pasti akan punya keterikatan dengan buku yang lu baca. Iya, Nah, oh, buat gue baca itu pegang. Baca tuh mm. bukan. Gue kan orang lama ya, jadi Oh, baca sama. boleh. Ya, Baca kita tuh orang ini. retro, Guni. Baca tuh ininya dipegang. Mm-mm. Kertasnya dibawi gitu ya. Wah, Ya, ini gitu. iya. Oke, Guni senang banget. Kita biasa Ih, ngobrol gue seneng banget tau. berjam-jam, ya nggak sih? Nanti Iya. kita bikin episode lain ya, Oh, membahas pasti. Membahas apa? membahas Silakan usulkan nanti. History of Java. ih, Oke. mati lo tebel banget loh ini. Iya, itu berapa halaman? 700-an kalau nggak salah. 800. 800 ya. Iya. Oh bukan, ini tuh penutup 800-nya tuh penutup ya. Iya, iya, 700-an kalau nggak salah. Udah sempat ngintip sih. Ya, tujuh Mhm. ratus Ya, ini lampiran-lampiran soalnya sisanya kan. Iya, dan catatan-catatan kaki. Ya, betul. Mhm. Ya, oke lah. Oke, makasih Begitulah. banyak. Terima kasih loh ya. Sekali lagi sudah diundang di podcast Wahana Kecil ini. Semoga apa yang kita obrolin malam ini itu bermanfaat dan kita bisa bahas buku-buku berikutnya. Ya, pasti, tentu saja. Oke, teman-teman wahana kecil, terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan Gunawan Wijaya, atau saya biasa panggil Guni. Semoga bermanfaat seperti kata Guni dan bisa terhasut untuk membaca Rasina karya Mas Iksa Kabanu. Kita ketemu lagi di episode Wahana Kecil yang lain dengan buku yang lain dan bisa jadi dengan teman ngobrol yang lain pula. Terima kasih, sampai ketemu lagi.